Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu kendaraan Mitsubishi Triton yang mengalami kendala tidak bisa jalan maksimal 20 km per jam, RPM pun maksimal 1000 sampai 1500 RPM. Nah, ini posisi jalan gigi 1, kita gas mentok di sini ya, pedal gasnya kita gas mentok. Pol ini sudah mentok sampai bagian lantai, kita injak pedal gasnya, itu mobil tidak bisa jalan. Ini trouble ya untuk mobil Triton ini ya, kita injak ini sampai ke lantai dasar karpet, mobil tidak bisa jalan, maksimal hanya 20 km per jam. Oke, ini kita injak sekali lagi pun mobil tidak bisa jalan, ngeremet, berat sekali ini. Di sini terlihat ya, jalan hanya kilometer 20, kemudian RPM-nya pun maksimal, kita injak pedal gasnya pun hanya 2000 RPM. Nanti akan kita bahas penyebabnya, yang lakukan kita apa nanti dalam video ini, troubleshooting kendaraan Mitsubishi Triton. Ini masuk gigi 1, meskipun masuk gigi 2 pun sama, tidak bisa jalan. Nah, ini bisa jalan sampai 30, RPM turun, namun masih tidak bisa melayu ini mobilnya. Berat sekali. Inilah troubleshooting di kendaraan Mitsubishi Triton. Bagi Anda yang mungkin punya keluhan seperti ini, bisa kita tangani. Nah, yang pertama, kita cek terlebih dahulu untuk filter solarnya ya. Jadi filter solarnya ini lumayan sedikit kotor, namun tidak terlalu. Nah, ini sebaiknya kita infokan ke pemilik itu untuk penggantian saringan bahan bakar. Nah, saringan bahan bakar ini pun untuk yang tipe common rail seperti ini tuh murah ya, tidak sampai 200.000 lah. Dan juga akan kita pakai yang namanya injection cleaner. Ini kode 177 0A053B. Kita pakai saringan solar genuine part. Nanti akan kita pasangkan di kendaraan Mitsubishi Triton ini. Ini dari Mitsubishi genuine part. Dan juga tadi kita tambahkan injection cleaner agar untuk membersihkan sistem common rail di kendaraan Mitsubishi Triton ini. Jadi Triton ini sudah menggunakan teknologi diesel common rail. Jadi ini yang nanti penyebabnya harus kita tahu, bahwa harus menggunakan scan agar dapat diketahui penyakitnya ini dari mana. Kita pasangkan terlebih dahulu saringan bahan bakar yang baru. Ini saringan bahan bakar yang baru sudah kita pasangkan di mobil. Oke ya, untuk yang belum subscribe, jika Anda suka akan video ini, informasi seputar dunia otomotif, jangan lupa klik subscribe. Jika Anda tidak suka, jangan di subscribe ya. Nah, yang kedua, kita cek juga dari SCV atau Junction Control Valve-nya. Bisa jadi SCV ini macet, posisi menutup, sehingga aliran untuk bahan bakar dari tangki ke filter solar dan ke sistem common rail, yaitu ke supply pump, bermasalah, sehingga nantinya membuat tarikan itu lemot atau lambat. Kita sudah bersihkan dan kita akan pasangkan SCV-nya di supply pump. Kita juga lakukan lagi yang ketiga adalah bongkar tangki. Kita kuras semua tangkinya agar terlihat nanti filternya bagaimana. Terlihat ini ya, filter solar yang ada di dalam tangki. Kita bersihkan, terlihat hitam. Kemungkinan ini pakai solar yang tidak normal ini. Nah, ini untuk ETV-nya. ETV-nya ini juga basah oleh oli. Kita juga bersihkan agar nantinya ETV ini, electronic throttle valve, dapat bekerja dengan baik. Ini posisinya sudah basah sekali dengan oli ini.
Ini oli masuk dari jalur blow by gas. Ini untuk posisi rumah dari ETV tadi. Kemudian untuk EGR-nya nanti ini juga basah oleh oli, akan kita bongkar dan juga akan kita bersihkan ini sobat otomotif. Nah, ini EGR-nya yang sudah kita bongkar dan sudah kita bersihkan. Di sini terlihat ya, kinclong bersih, mulus, bebas dari kerak-kerak dari knalpot ini. Karena EGR ini fungsinya mengalirkan gas buang ke dalam sistem intake manifold yang nantinya masuk ke ruang bakar agar dibakar kembali. Nah, ini bagian untuk EGR coolernya juga terlihat kotor ya, bagian dalam. Ini bawah juga basah oli. Nanti juga kita akan bersihkan sehingga nanti benar-benar dari customer kita itu merasa puas, sudah sembuh, bersih pula engine-nya. Kembali lagi ke tangki bahan bakar. Tangki bahan bakarnya ini kita juga kuras ya. Tadi yang solarnya sudah penuh, kita kuras, kita bersihkan dalam-dalamnya sampai ke bagian yang ada hitam-hitam kecil-kecil di dalam tangki. Kita lap agar benar-benar tidak ada kotoran lagi nanti yang menyumbat saluran bahan bakar. Nah, untuk ETV-nya yang sudah kita bersihkan tadi, kita sudah pasang di intake manifold, sudah kita pasang, terlihat ya, sudah bersih, bebas dari kotoran. Juga EGR-nya sudah kita pasangkan di rumahnya. Kemudian untuk bagian yang basah tadi, yang bagian bawah ya, terlihat sini sudah bersih, bebas dari kerak oli yang kotor. Nah, selain dari tangki tadi, kita juga bersihkan saluran untuk selang yang dari tangki menuju ke filter solarnya. Di sini nanti ada teman kita yang nyemprot dari atas sehingga nantinya mungkin yang ada di selang-selang jalur-jalur itu ada kotoran kecil menyumbat, akan metu kabeh, metu semua, keluar semua ya. Nah, ini sudah kita semprotkan yang bagian bawah, nanti untuk yang selang atasnya pun akan kita juga semprot dari bagian atas sehingga nantinya kotoran-kotoran akan keluar semua bersih. Nah, di sini kita cek lagi ya, setelah semuanya terpasang dengan benar, mesin kita hidupkan, ternyata ada yang aneh. Mesin mentok RPM cuma 3000. Di sini ternyata ada MT first switch. Itu di sini seharusnya posisi off. Seperti switch yang mundur bawahnya itu ya. Nah, ternyata ketika kita cek itu switchnya ternyata putus. Jadi ketika on, switchnya harus off, tadi on terus. Dan ketika itu nanti dimasukkan gigi satu, seharusnya bisa off. Ini ternyata soketnya yang satunya masih terpasang, soketnya yang satunya putus. Jadi kita akan pasang soket tadi dengan bantuan solder agar benar-benar terhubung dengan sempurna. Kita akan solasi dan pasang soketnya. Di sini terlihat ya, ketika sudah perbaikan kita pakai scan di MT flash bisa on ketika gigi masuk satu, nah, dan bisa off ketika posisi netral. Begitu juga untuk yang MT refresh switch untuk mundur, ketika di posisi mundur bisa on dan ketika posisi netral dia off. Jadi di sini trouble-nya sudah ketemu ya, sudah perbaikan banyak, lengkap total, dijamin pasti puas customer. Di sini tadi yang RPM hanya mentok 3000, sekarang bisa sampai 4 sampai hampir 5000 RPM. Oke, kita test drive. Akhirnya setelah semuanya berhasil, perbaikan dalam waktu yang cukup lama tadi, menguras tenaga, semuanya kita sudah servis, cek semua, kita test drive. Ini bisa kecepatan lebih dari 60 km per jam, hampir 80 di RPM 2500.
Kita tes drive, tariknya mantap, normal, sangat jos gandos ini. Pas customer pasti puas, bisa sampai 80-90 km per jam ini. Beda dari kendaraan yang sebelum diservis, yang baru datang ke bengkel tadi. Setelah kita servis semua, kita servis total, akhirnya normal kembali untuk trouble kali ini. Terima kasih yang sudah menonton di channel Edi Saputra. Jangan lupa klik subscribe dan juga klik tanda loncengnya. Jika Anda punya trouble, keluhan seputar informasi otomotif, bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, salam otomotif.